Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Afwan izin bertanya, ketika kita berbuat ihsan ataupun berbuat baik dikarenakan ada maksud ya, karena ataupun, ada maksud, kepada atasan ataupun juga kepada orang yang telah memberikan kita manfaat, apakah hal ini juga bisa mempengaruhi dalam kita berbuat baik, Pak Ustadz? Karena manusia kan tentunya ingin sekali memberikan balas budi ataupun kebaikan kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita. Minta nasihat Pak Ustadz terkait hal itu. Terima kasih atas jawabannya. Baik, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bihudah ila yaumil qiyamah ba'd. Pemirsa TV Sunnah dan pendengar Radio Kita FM di mana berada, semoga senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan keberkahan dari Allah Azza wa Jalla. Terkait dengan masalah ihsan atau berbuat baik, maka Nabi kita SAW menyampaikan kepada kita bahwa Allah Azza wa Jalla memerintahkannya. Dalam sabdanya beliau bersabda, Inna Allah katabal ihsana ala kulli syai. Sesungguhnya Allah menetapkan perbuatan ihsan kepada segala sesuatu. Dan juga Allah firmankan sebelumnya di surat Al-Qasas di ayat yang ke-77, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Maka perbuatan baik ini, apakah memang dari dorongan hati secara langsung mengawali perbuatan baik pada manusia, atau juga kebalikannya karena membalasi kebaikan orang lain? Maka ini pun sama-sama diperintahkan. Sebagaimana juga Nabi kita SAW menyebutkan di antara perintah beliau adalah apabila ada orang berbuat baik kepada kita, maka dalam balasi dengan semisal. Jika tidak, maka mendoakannya agar terlihat sudah membalasinya. Nah, tentunya setiap perbuatan baik yang dilakukan oleh seorang muslim adalah harapannya mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari manusia. Maka apabila seseorang beramal, berbuat baik kepada manusia, harapannya pujian dari mereka atau balasan dari mereka, maka walaupun hakikatnya perbuatan baik, maka itu semua kembali kepada maksudnya. Sebagaimana sabda Nabi kita SAW kan, innamal a'malu binniyat. Sungguh amal kembali kepada niatnya. Oleh karena agar kita terhindar dari penyimpangan perbuatan baik kita dan apa yang kita lakukan mendapatkan nilai pahala di sisi Allah Azza wa Jalla, maka hendaklah kita perlu mengetahui ilmu yang terkait dengan amal yang akan kita kerjakan. Contohnya tadi, orang lain berbuat baik pada kita atau atasan kita, maka kita berbuat baik pada mereka. Mengapa kita berbuat baik? Maka ilmu ini akan berbicara. Apabila dia melakukannya karena petunjuk Nabi SAW disebutkan tadi di antara petunjuknya untuk membalasi perbuatan baik orang lain, atau jika di sisi yang lain yang Nabi kita menyebutkan SAW, tahadau tahabbu, dalam akan saling berikan hadiah maka akan saling mencintai, maka akan memberikan kebaikan untuk seseorang. Tapi bila kemudian berbuat baik itu, membalasi kebaikan itu dalam rangka agar pimpinan tahu saya juga orang yang baik, tahu berterima kasih, dan harapan-harapan lain, maka ini menjadi harapan kepada selain Allah Azza wa Jalla, atau harapan duniawi. Maka tidak bernilai si Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama, harus dengan ilmu. Yang kedua,
mengetahui sikap apa yang harus dilakukan ketika mendapatkan perbuatan baik dari orang lain, yaitu bersyukur dan mendoakannya serta membalas kebaikan. Ini masih terikat dengan yang pertama tadi. Kemudian yang ketiga, agar kita seluas pada dari penyimpangan-penyimpangan amal kita. Walaupun di dunia mendapatkan kebaikan, tapi di akhirat bisa jadi tidak mendapatkan kebaikan. Sehingga waspada dari hal tersebut. Demikian, wallahu a'lam.